Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridha kama tubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini, pada video kali ini, kami dari kelompok 9 bisa mempresentasikan makalah yang berjudul Tanggung Jawab Sosial dalam Bisnis Islam, atau sering kita ketahui dinamakan CSR. Tak lupa kepada sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabiatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bisnis Islam Bapak Endang Sarip SHIMM, dan juga Ibu Siti Amirah Makarim SPD MM, dan tak lupa kepada rekan-rekan manajemen 4B yang nantinya akan melihat video presentasi ini yang kami hormati. Baiklah, pada kesempatan ini kami mempunyai 2 sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi yang akan dibagi menjadi 3 orang pemateri. Yang pertama itu ada saudara Joel Pikar, dan kedua ada Reja Nur Musjid, dan terakhir ada saya yakni Pak Ujan. Dan kedua kami setelah pemaparan materi tentunya akan melampirkan atau membacakan lebih tepatnya ya terkait kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan atau telah yang kami presentasikan. Setelah itu sesi tanya jawab, dan sesi tanya jawab ini tentunya ini dilakukan secara offline atau tatap muka. Jadi kami tegaskan pada video kali ini kami hanya mempresentasikan makalahnya saja dan juga kesimpulannya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri 1 untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang CSR, juga CSR yang berkaitan dengan bisnis Islam. Pertama-tama sebelumnya untuk tinjauan pustaka dalam makalah kami mendapatkan beberapa artikel dan jurnal. Tentunya jurnalnya yaitu yang pertama ada jurnal Journal of Applied Islamic Economic and Finance volume 1 nomor 3 Juni tahun 2021. Lalu ada sebuah artikel tanggung jawab perusahaan oleh Mas Ahmad Dhani Idariri dan Miftahul Hakim SH. Lalu juga ada satu jurnal lagi, yaitu Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa JIPSK. Oke, itu mungkin jurnal yang kami gunakan dalam untuk penelitian terhadap tanggung jawab sosial dalam bisnis Islam. Lalu saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun konsep dalam tanggung jawab sosial perusahaan CSR, tentunya CSR terutama jadi adalah konsep bahwa generasi, terutama tidak hanya perusahaan, memiliki berbagai bentuk tanggung jawab, lalu
kepada semua pemangku kepentingan, termasuk konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang ketentuan. Dengan demikian, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kontribusi perusahaan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam mengelola dampaknya terhadap seluruh pemangku kepentingan. Nah, lalu jadi dalam CSR ini segala sesuatu dipentingkan maupun dalam aspek apapun itu, sehingga untuk kayak kita mau menyelamatkan lingkungan, apa itu langsung menyelamatkan masyarakat, mementingkan masyarakat. Jadi dalam CSR itu segala sesuatu kita harus berpikir tentang tidak hanya dalam berbisnis itu tidak hanya mementingkan apa tuh namanya apa sih Jan namanya Jan laba profit saja. Jadi dalam bisnis itu kita tidak harus mementingkan profit atau bisnis. Jadi dalam bisnis, apalagi bisnisnya jangka panjang, kita harus memikirkan tentang bagaimana kita tetap bertahan dalam bisnis itu, bagaimana bisnis kita tidak merusak lingkungan, bagaimana bisnis kita dapat diterima oleh masyarakat. Nah, itu juga nanti akan dijelaskan juga nanti ada yang namanya triple bottom CSR. Nah, kalau dalam Islam CSR itu tidak beda jauh. Jadi menurut Islam CSR harus bertujuan untuk menciptakan kebajikannya dicapai untuk melalui kegiatan yang mengandung unsur riba melalui amalan yang diperintahkan oleh Allah untuk dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf. CSR juga menekankan nilai kedermawanan, kejujuran. Perbuatan ini lebih populer di sisi Allah daripada ibadah madhoh. Nah, jadi dalam CSR dalam Islam ini jadi tidak beda jauh dalam CSR pada umumnya. Namun dalam CSR Islam ini kita dikaitkan dengan hukum-hukum Islam, bahwasanya dalam perusahaan, baik dalam perusahaan atau maupun apapun itu, kita diharamkan untuk melakukan kayak riba atau korupsi. Kita tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal seperti itu dalam Islam, menurut CSR Islam. Nah, jadi untuk hadis-hadisnya juga, atau bukan hadis sih, hadis banyak. Dalam Al-Quran juga ada pedomannya tentang bagaimana CSR atau tanggung jawab sosial, tanggung jawab terhadap lingkungan. Begitulah. Jadi dalam CSR Islam ini Allah berbicara bahwa kita manusia harus menjaga planet ini, menjaga dunia ini dengan sebaik mungkin. Nah, jadi CSR itu sangat begitu penting bagi kita yang ingin menjalankan bisnis, apalagi bisnis dalam usaha panjang, dalam jangka panjang maksudnya. Oke. Nah, segitu saja untuk pemaparan materi tentang CSR dan CSR menurut Islam. Semoga jelas. Lalu akan dilanjutkan oleh Reja tentang ruang lingkup CSR dan lain-lain. Oke, terima kasih. Ruang lingkup CSR. 1. Tanggung jawab sosial terhadap karyawan. 2. Tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan. 3. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Implementasi CSR. Dalam implementasinya, bentuk CSR dapat dibagi menjadi 4 kategori menurut Wahyudi dan Ajhari tahun 2011, halaman 62. 1. Pengelolaan lingkungan kerja yang baik. Kategori ini mencakup penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang sesuai, dan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya. 2. Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat. Kemitraan ini dibuat dalam program pengembangan masyarakat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan jangka panjang masyarakat lokal. 3. Untuk menangani keberlanjutan
ekologis. Kegiatan ini dimulai dari lingkungan usaha sendiri, mulai dari penghematan listrik, air, kertas, hingga pengelolaan sampah yang berasal dari kegiatan usaha agar tidak mencemari lingkungan. 4. Investasi sosial. Memberikan dukungan finansial dan non-finansial untuk kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi lain. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prinsip triple bottom line atau 3V. Yang dimana 3V ini dirumuskan oleh John Elkington. Beliau lahir 1894. Beliau itu seorang penulis buku dan juga seorang wirausahawan. Nah, landasan mengapa John Elkington ini berpikir atau merumuskan 3P ini karena beliau itu sadar bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang hanya mengedepankan profit tanpa memikirkan terkait lingkungan dan juga masyarakatnya. Maka dari itu John Elkington ini merumuskan 3P. Nah, 3P ini yang pertama adalah profit, yang kedua ada people, dan ketiga ada planet atau lingkungan. Nah, mari kita tuntas atau kita bedah bersama-sama yang 3P ini. Yang pertama, P pertama adalah profit. Nah, profit atau keuntungan. Laba atau profit merupakan tujuan mendasar dalam setiap kegiatan bisnis. Nah, tentu dalam tujuan usaha itu yakni untuk mendatangkan laba atau bisnis. Maka kita tuh wajar untuk mengoptimalkan terkait usaha kita agar kita mendapatkan profit dan kesenjangan atau ekonomi kita tuh menjadi lebih tinggi lagi. Dan hingga akhirnya tadi saya sempat menyinggung terkait kesenjangan. Maksudnya itu adalah jika semakin besar perusahaannya maka masyarakat di sekitarnya pun akan terdampak. Terdampaknya itu maksudnya lapangan pekerjaan itu akan terbuka dan kesenjangan masyarakat pun akan hilang gitu. Yang kedua adalah people atau masyarakat. Nah, masyarakat itu sangat diperlukan terhadap keberadaan atau keberlangsungannya bisnis. Nah, maksudnya itu adalah masyarakat itu sangat menjadi kunci untuk keberlangsungannya seorang usaha, karena perusahaan tanpa adanya masyarakat tidak mungkin bisa maju. Maka dari itu perusahaan itu harus peka terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya, khususnya ya. Seperti saya contohkan ya, ada suatu jalan yang dimana jalan itu sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang besar. Maka CSR atau bentuk dari peduli perusahaan terhadap masyarakat adalah memberikan sembako dan yang lainnya sebagai bentuk pedulinya gitu. Yang kedua adalah planet atau lingkungan. Nah, tentu kita mendirikan usaha itu di atas bumi atau di atas planet. Maka dari itu untuk menjaga keberlangsungan kemajuan bisnis kita maka harus menjaga tanah atau planetnya agar tidak tercemar gitu. Nah, tentunya dalam ini harus tahu bagaimana mengelola limbah yang baik, bagaimana menjaga lingkungan agar tetap sehat dan juga baik untuk keberlangsungannya bisnis atau perusahaan. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan reputasi perusahaan. Nah, apa sih yang dinamakan reputasi perusahaan? Secara singkat, reputasi perusahaan adalah persepsi publik terhadap perusahaan dan seluruh kegiatan usahanya. Secara lebih spesifik, faktor-faktor yang mempengaruhi baik. Nah, jadi yang dinamakan reputasi perusahaan adalah persepsi atau sudut pandang masyarakat terhadap perusahaan. Nah, jadi sudut pandangnya itu adalah baik atau tidaknya gitulah. Sekarang ini seperti itu. Lalu jika dijelaskan atau kita secara partikuler, secara lebih spesifik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi reputasi suatu perusahaan. Di antaranya ada beberapa poin. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah layanan pelanggan atau customer service.
Tentunya dalam perusahaan, layanan itu merupakan gerbang utama untuk si pelanggannya itu datang dan datang lagi. Gitu. Yang kedua adalah kualitas produk dan jasa. Nah, tentu kualitas produk dan jasa itu menjadi daya jual bagi perusahaannya. Nah, dan juga menjadi esensi dari perusahaan tersebut. Nah, ketiga ada perlakuan terhadap karyawan, yaitu pemasaran. Nah, pemasaran ini tentunya menjadi krusial ya, salah satu faktor krusial untuk memajukan perusahaannya, karena pemasaran yang baik tentunya akan mendatangkan laba atau cara pelanggan yang baru. Kedua, kinerja keuangan. Seterusnya ada dampak perusahaan terhadap lingkungan. Nah, tadi saya sempat spill juga terkait dampak perusahaan terhadap lingkungan. Itu dinamakan dengan planet ya, menjaga lingkungan. Jika perusahaan itu baik dalam mengolah limbah, maka persepsi atau reputasi perusahaan itu akan naik gitu. Budaya perusahaan, tentunya dalam setiap perusahaan itu mempunyai budaya tersendiri lah ya. Kita tidak bisa menyamakan budaya setiap perusahaan. Namun dalam BUMN itu ada yang dinamakan akhlak. Nanti bisa share bersama-sama lah apa itu yang dinamakan akhlak. Kedua, keberagaman dalam perusahaan, kemampuan menjaga privasi dan pelanggan. Nah, tentunya kita sebagai pelanggan itu privasi kita itu sangat dijaga ya, berharap bisa dijaga gitu, seperti dalam bank itu privasi setiap customer itu dijaga dengan baik. Terakhir ada corporate social responsibility atau CSR yang dari awal sudah dijelaskan. Siap. Baik, sesi selanjutnya saya akan membacakan terkait kesimpulan dari apa yang telah kami presentasikan. Pada kesimpulannya, CSR itu sangat penting sekali. Kenapa bisa disebutkan penting? Ya, karena pentingnya itu maksudnya adalah bagi perusahaan yang ingin perusahaan itu berkelanjutan atau jangka panjang. Nah, tentu jika perusahaan itu menerapkan CSR, maka ini sangat bagus sekali bagi reputasi perusahaan. Nah, kenapa bisa bagus bagi reputasi perusahaan? Tentu jika menerapkan CSR, si perusahaan itu akan memperhatikan 3P seperti yang telah saya sampaikan. Ya, ada people, profit, dan juga planet. Nah, ini sangat bagus sekali. Maka perusahaan yang ingin jangka panjang maka harus menerapkan CSR. Berarti CSR itu penting ya, Jan? Oh iya, sangat penting sekali. Oh. Tentunya, karena kalau saya sering menyebutkan bahwa jika perusahaan itu menerapkan CSR, maka perusahaan itu dijamin akan berkelanjutan gitu, Mas Jo. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Mohon maaf bila mempunyai banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan.